Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani Nabila dari Program Studi Administrasi Publik. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis kebijakan Peraturan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi Nomor 18 Tahun 2020 yang isinya tentang standar pelayanan izin pembuangan sampah limbah cair atau ILPC dan izin sampah berbahaya dan beracun atau B3 untuk kegiatan penyimpanan sementara atau TPS limbah B3 dari mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Kota Sukabumi, seperti banyak kota-kota lain di Indonesia yang menghadapi tantangan dalam pengelolaan sampah dan limbah, salah satunya pengelolaan limbah cair dan limbah B3 yang akan berdampak pada lingkungan kesehatan masyarakat. Peraturan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2020 bertujuan untuk menetapkan standar pelayanan yang jelas, meningkatkan pengelolaan limbah, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang lebih tinggi demi perlindungan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Yang dimana materi presentasi ini berisi tentang dasar hukum peraturan, prosedur penyusunan, materi muatan, aspek administrasi, dan implikasinya. Yang pertama ada dasar hukum peraturan. Dasar hukum peraturan Kepala Daerah Lingkungan Hidup Kota Sukabumi Nomor 18 Tahun 2020 ini didasari dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyediakan landasan hukum untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di seluruh Indonesia. Juga mewajibkan pemerintah daerah Kota Sukabumi untuk menyusun peraturan yang detail mengenai pengelolaan limbah. Ada juga peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2014 yang mengatur secara rinci pengelolaan limbah B3 termasuk prosedur pengolahan, penyimpanan, dan pembuangan. Juga mengarahkan daerah dalam menyusun kebijakan teknis dan administratif. Selanjutnya ada dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P56 atau Men-LHK September 2015 yang menetapkan standar operasional dan teknis bagi pengolahan limbah B3 di tingkat lokal, memberikan pedoman tentang bagaimana limbah B3 harus dikelola secara aman dan sesuai standar. Dan yang terakhir ada dari Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 2 Tahun 2021 yang mengatur tentang pengelolaan sampah secara umum di Kota Sukabumi. Juga menyediakan kerangka hukum lokal yang mendukung kebijakan pengelolaan limbah dan sampah. Materi kedua yaitu prosedur penyusunan peraturan. Yang pertama ada kajian kebutuhan, yang dimana penilaian terhadap situasi pengelolaan limbah saat ini di Kota Sukabumi. Juga mengidentifikasi tantangan dan kebutuhan spesifik terkait limbah cair dan B3. Tahap kedua yaitu penyusunan rencana kebijakan, yang dimana penyusunan awal oleh tim dari Dinas Lingkungan Hidup dengan mempertimbangkan regulasi yang lebih tinggi dan kebutuhan lokal. Juga rencana yang disusun berdasarkan data dan hasil kajian kebutuhan serta praktik terbaik. Tahap ketiga yaitu konsultasi publik, yang dimana tahap ini melibatkan berbagai pihak seperti masyarakat, pelaku industri, dan organisasi lingkungan. Pengumpulan umpan balik untuk memperbaiki dan menyempurnakan rencana kebijakan peraturan. Tahap keempat yaitu pembahasan, yang dimana diskusi dan revisi rencana kebijakan peraturan yang dilakukan secara intensif dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Juga penyesuaian yang dilakukan berdasarkan balik dan analisis tambahan. Tahap terakhir adalah pengesahan, yang dimana proses akhir dan pengesahan dilakukan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi, juga publikasi peraturan untuk memastikan kepada semua pihak dan juga untuk memenuhi ketentuan-ketentuan baru. Yang ketiga ada materi muatan. Yang pertama yaitu materi muatan dari ILPC atau detail standar pelayanan izin pembuangan limbah cair atau ILPC. Yang pertama adalah proses pengajuan izin, yang dimana ini berisi penjelasan langkah-langkah untuk mengajukan izin pembuangan limbah cair. Juga untuk memenuhi formulir yang diperlukan, dokumen pendukung, dan tahapan evaluasi. Yang kedua adalah syarat teknis. Pada syarat teknis ini ada hal-hal yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah kualitas limbah cair dan teknologi pengolahan. Juga standar pengujian dan pemantauan limbah cair yang dikeluarkan. Yang ketiga adalah waktu proses, yang berisi tentang estimasi waktu yang diperlukan untuk evaluasi, persetujuan, dan penerbitan izin. Juga prosedur dan waktu pelaporan. Dan yang terakhir adalah standar lingkungan, yang berisi tentang kriteria lingkungan yang harus dipenuhi untuk memastikan bahwa pembuangan limbah cair tidak berdampak negatif kepada
lingkungan. Yang kedua ada materi muatan tentang izin sampah B3. Yang pertama ada kriteria TPS. Pada hal ini, kriteria fisik dan teknis untuk lokasi dan fasilitas penyimpanan sementara atau TPS sampah B3. Juga persyaratan terkait kapasitas, lokasi, dan infrastruktur TPS. Yang kedua ada prosedur pengajuan izin, yaitu langkah-langkah untuk mengajukan izin untuk TPS termasuk persyaratan, dokumen, dan evaluasi teknis. Juga prosedur pendaftaran dan penilaian oleh Dinas Lingkungan Hidup. Yang ketiga ada standar operasional TPS. Pada hal ini, prosedur operasional yang harus diikuti dalam pengolahan sampah B3 termasuk pengumpulan, penyimpanan, dan penanganan. Juga standar keamanan dan perlindungan lingkungan yang harus dipatuhi. Dan yang terakhir ada kewajiban laporan. Pada hal ini, wajib bagi pemilik TPS untuk melaporkan kegiatan pengolahan limbah B3 termasuk frekuensi dan format laporan. Materi yang keempat ada aspek administrasi. Yang pertama ada penyusunan dan pengolahan izin. Di dalam penyusunan dan pengolahan izin ini ada pendaftaran, yang benar pendaftaran ini merupakan proses pendaftaran izin yang dilakukan secara terstruktur dan transparan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Selanjutnya ada evaluasi dan persetujuan. Pada hal ini, evaluasi aplikasi izin dilakukan dengan penilaian teknis administrasi untuk memastikan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan. Dan yang terakhir adalah penerbitan izin. Setelah evaluasi, izin dapat diterbitkan dengan sertifikasi dan dokumen yang diperlukan. Yang kedua ada pemantauan dan pengawasan. Dalam pemantauan dan pengawasan ini ada inspeksi rutin, yang dimana dinas harus melakukan inspeksi rutin untuk memastikan kepatuhan terhadap izin dan standar operasional. Juga ada pelaporan, yang dimana pihak pengelola limbah diwajibkan untuk melaporkan aktivitas secara berkala dengan sistem yang jelas dan terintegrasi. Yang ketiga adalah penegakan hukum. Di dalamnya adalah sanksi administratif dan proses penanganan sengketa. Sanksi administratif dikarenakan bagi pelanggar ketentuan termasuk denda atau pencabutan izin, sedangkan prosedur penanganan sengketa merupakan penyediaan mekanisme untuk menyelesaikan sengketa antara pihak terkait dengan dinas. Dan materi terakhir merupakan implikasi dari penerapan peraturan. Yang pertama adalah kepastian hukum. Yang pertama memberikan kerangka hukum yang jelas untuk pengelolaan limbah cair dan limbah B3 di Kota Sukabumi. Juga mengurangi ketidakpastian hukum dan meningkatkan kepatuhan terhadap lingkungan hidup. Yang kedua ada peningkatan kualitas lingkungan, yaitu meningkatkan pengelolaan limbah untuk mengurangi pencemaran dan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat. Juga untuk mendorong persiapan praktik pengelolaan yang ramah lingkungan. Yang ketiga ada efisiensi administrasi, yaitu untuk mempermudah proses perizinan dan administrasi dengan prosedur yang terstandarisasi. Juga untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan limbah. Dan yang terakhir ada tanggung jawab pihak terkait, yang dimana hal ini menetapkan tanggung jawab yang jelas bagi pihak-pihak terkait dalam pengelolaan limbah. Juga untuk penegakan sanksi bagi pelanggar untuk memastikan kepatuhan. Kesimpulan dari materi presentasi ini bahwa Peraturan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi tanggal 18 Juni 2020 bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan limbah cair dan B3 melalui standar pelayanannya. Kebijakan ini juga memperkuat kepastian hukum, meningkatkan kualitas lingkungan, dan memastikan bahwa proses perizinan serta pengawasan dilakukan secara transparan dan efisien. Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi sangatlah penting dalam penerapan peraturan ini, mulai dari penyusunan hingga pengawasan pelaksanaannya. Keterlibatan masyarakat dan sektor industri juga menjadi faktor penting dalam kesuksesan kebijakan ini, karena mereka merupakan bagian dari implementasi dan pemantauan di lapangan. Mungkin sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.